Siapa kak? Kakak itu yang di belakang dan senyum-senyum. Siapa kak? Ayo. Siapa ya? Alexander. Iya mantap kak. Siapa namanya tuh? Tepuk tangan dong untuk temannya. Penemu rekor saat itu yaitu Alexander Graham Bell. Makanya apa ada istilah Bell saat ini, Bell yang ting-tong itu sekarang. Nah, karena diambil dari kata sang penemunya itu Alexander Graham Bell. Nah, ditemukannya telepon. Telepon yang pertama kali ditemukan pun saat itu bukan yang seperti sekarang ini yang mini manis banget gitu kan. Kalau dulu teleponnya tuh besar, sebesar apa? Pegangannya aja besar. Nah, apalagi untuk apa namanya tuh mengklik ya, bukan mengklik karena dulu mutar nomornya itu kan. Mungkin di zaman apa tahun-tahun 70-an gitu, atau 60-an gitu yang mungkin siapa aja siapa. Nah itu pakur atau pakai nenek kita gitu kan mungkin mengalami apa ikut merasakan menggunakan telepon jadul seperti itu. Nah itu pun telepon yang pertama kali temuan itu apa tidak bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Sekitar 4 tahun setelah ditemukannya nah ditemukan apa sehingga perkembangan zaman kan mulailah tuh ada telepon yang bisa digunakan untuk komunikasi antar negara. Karena para ahli mengembangkan terus dari tahun ke tahun dikembangkan. Nah kemudian ditemukanlah perangkat, nah itu perangkat alat telekomunikasi berupa handphone atau telepon genggam. Nah setelah telepon genggam yang pertama kali ditemukan pun itu fitur-fitur di dalamnya hanya bisa digunakan hanya difungsikan untuk apa telepon dan apa SMS saja kan. Nah, tidak bisa sekarang ini yang HP itu kan dia bisa berfoto, suara, video, jadi jangan dulu masih ada tidak atau ada contoh apa yang masih punya telepon jadul ada yang bawa nggak? Ada bawa ya tapi disimpan ya. Nah, telepon genggam pada saat itu di tahun berapa itu ya? 98-an gitu. 90-an lah. Nah, itu ada telepon genggam yang difungsikan hanya untuk telepon dan SMS. Ya. Teman-teman pernah kirim SMS? Pernah? SMS itu apa artinya? Siapa yang tahu kepanjangan SMS? Ada yang tahu? Kan kita suka menyebutkan istilah. Nah, jadi saat kita menyebutkan istilah itu kalau bisa harus tahu juga dong artinya. Jangan hanya menyebutkan tapi tidak tahu artinya ya. Apa SMS? Siapa yang tahu? Ayo yang belakang, mana suaranya? Tahu apa yang keluar malah saya tahu. Ya bang, ayo bang, jangan salah sama kita. Apa SMS? Singkatannya ada 3 huruf SMS. Bagaimana? Ya, apa SMS? Kepanjangan SMS juga pasti. Kepanjangan SMS ada istilah Indonesianya, terus istilah Inggrisnya juga itu kan diambil dari apa yang menciptakan SMS itu Inggris. Orang bagian itu istilah apa SMS kalau bahasa Indonesia aja deh SMS ya. Siapa nih yang di depan nih? Bang Samuel, Bang Samuel, kakak tahu kak? Kak Susi, Kak Eva, ya SMS. Gak ada yang tahu? Aduh, abang Dina tahu SMS? SMS itu kepanjangan dari
surat menyurat singkat. Kan pendek aja urusannya. Jadi surat menyurat singkat. Apa tadi coba apa sebutkan? Iya, pintar. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, coba di translate dalam bahasa Inggris. Sudah ada tuh, kedengeran? Apa bahasa Inggrisnya, Pak? Inggrisnya, ayo, siapa yang pintar nih di bahasa Inggris? Ayo dong, mana suaranya? Yang pintar Inggris, ayo Bapak. Apa? Ini kayaknya paling aktif nih, paling pintar ya pasti nih. Nah, iya dong. Aminkan. Ya, apa? Tahu bahasa Inggrisnya? Nah, apa? Short. Pesan apa pesan? Bahasa Inggrisnya pesan. Short. Terus S-nya udah nih, 1. Short. M-nya? Bahasa Inggrisnya pesan apa? Message. Nah, short message service ya. Jadi layanan pesan singkat atau pesan pendek itu boleh di apa namanya konotasikan dengan singkat gitu ya. Nah, sudah itu fiturnya hanya untuk apa SMS dan telepon saja. Kemudian mungkin ada yang lainnya mendengarkan radio, nah itu dengar radio kayak ada di HP dulu. Nah setelah belum ini kan kita masih membicarakan fitur nih. Nah fiturnya hanya itu. Nah kemudian seiring berkembangnya teknologi akhirnya diciptakanlah yang namanya apa smartphone, HP pintar, telepon pintar. Smartphone ini fiturnya tentu saja sudah sangat lengkap. Di dalamnya ada apa? Bisa kita gunakan untuk selain telepon dan mengirim pesan, juga bisa juga untuk kita mencari informasi terkait misalnya mencari apa pembelajaran atau informasi lain terkait pembelajaran. Selain untuk internet apa lagi? Main game udah pasti ya, main game. Nah, selain main game, telepon, SMS, kemudian fitur-fitur lainnya, saat ini kan sudah ada juga yang namanya fitur untuk telekomunikasi itu. Ada apa aja? WhatsApp, Messenger, lagi Telegram, Facebook, Instagram, lagi TikTok, ya udah banyak tadi ya. Nah, saat teman-teman mempunyai apa aplikasi tersebut tadi itu, WA, Messenger, Instagram, Facebook, Telegram, nah itu teman-teman pasti membuat akun ya. Membuat akun itu diminta apa? Pertama, email. Nah, email ini teman-teman sangat privat yang penting, betul. Jadi tapi email teman-teman ini tentu saja harus diamankan, jangan sampai apa akunnya diretas. Karena saat ini teman-teman apa tahu di dunia media sosial itu saat ini banyak sekali yang namanya cybercrime. Tahu nggak cybercrime? Ya hacker seperti itu. Jadi kalau saya teman-teman tidak mengamankan akun media sosialnya, itu sangat berpotensi bisa diretas akunnya. Nah, cara mengamankannya gimana? Bagaimana cara mengamankannya? Sandi, betul. Jadi sandi yang teman-teman buat itu kalau bisa harus sering diperbaharui. Jadi jangan sampai tahunan masih itu terus sandinya. Kalau bisa diperbaharui ya sandi apa aja. Dan teman-teman ini coba saya makanya saat mendaftar di salah satu aplikasi komunikasi atau chat itu teman-teman menggunakan satu email
Banyak email. Nah, saat itu berarti teman-teman harus selalu mengganti passwordnya. Jadi kalau bisa sih saran saya saat kita membuat akun, kalau bisa menggunakan satu email saja, tapi passwordnya harus sering diganti. Nah, sekarang ini kalau misalnya teman-teman ada HP boleh praktek atau nanti ya, tapi harus diingatkan nih. Jadi teman-teman cek apakah akun teman-teman itu diretas atau tidak. Caranya bisa teman-teman masukkan ke di pencarian itu di Chrome atau di Google itu kalau teman-teman ketikkan periksa-data.com. Nah, di situ diklik, kemudian nanti diminta memasukkan email dan passwordnya. Nah, jika email teman-teman atau akun teman-teman itu diretas, di situ ada notifikasi bahwa akun email ini sudah terjadi kebocoran data sebanyak berapa data gitu. Saat teman-teman mendaftarkan email ini kan tentu saja pasti minta alamat ya, alamat dan misalnya identitas gitu atau ini gitu ya, nikah, tanggal lahir, iya kan? Nah, saat itu apalagi jika teman-teman mempunyai namanya tuh m-banking, misalnya punya ATM dan didaftarkan ke m-banking. Nah, itu harus hati-hati jangan sampai terjadi kebocoran data, karena para hacker ini saat ini di cybercrime-nya tuh sudah sangat canggih. Nah, biarpun dia tidak tahu kita di mana, nah mereka bisa tahu kalau misalnya kita tidak mengamankan akun kita. Nah, sebelum lanjut boleh saya minta isi daftar ya, boleh ya Pak? Bisa kita lanjut ya. Jika akun teman-teman di media sosial itu pernah mengalami yang namanya diretas atau kena hacker, ada di sini kasus yang media sosialnya di hacker ada? Pernah? Ada? Apa? Akun apa? FF itu berarti kita harus menggunakan email juga. Karena di FF memang dari kita main online, kalau kita main apa namanya istilahnya itu apa? Mabar ya, mabar itu apa? Iya, main bareng. Nah, kalau mabar itu kan berarti dari seluruh pelosok dunia pun bisa bergabung di situ ya. Nah, maka dari itu harus berhati-hati dan waspada, jangan sembarangan memasukkan data pribadi. Misalnya contohnya NIK tadi, ini nomor induk kependudukan. Kemudian tanggal lahir, alamat rumah itu jangan, nama orang tua misalnya. Karena hanya dari nomor induk itu kependudukan itu saja, para cybercrime itu bisa membobol data kita. Apalagi yang orang tuanya punya banyak misalnya deposito di bank seperti itu ya, harus hati-hati. Memang kita sebagai anaknya mungkin memang belum punya ya. Kebanyakan mungkin ada yang udah punya mungkin ada punya, tapi untuk saat satu etika saja yang masuk ke dalam akun kita itu bisa dilacak oleh para hacker. Jadi teman-teman harus tetap waspada seperti itu ya. Kemudian ada tadi saya dengar yang Facebooknya di hacker ya, pernah? Nah, siapa? Mana? Angkat tangan coba yang FB-nya diretas. Sekarang masih? Apa sekarang masih diretas? Tidak lagi. Itu di mana kan? Di apa? Diganti kata sarinya. Oke, bagus. Berarti sudah mengerti, sudah paham ya. Misalnya saat akun Facebook atau akun media sosial lainnya itu diretas, solusinya adalah mengganti
passwordnya. Misalnya Facebook, saya ke Facebook, memang kebanyakan yang dilihat itu kebanyakan sih Facebook ya, karena mudah. Jadi caranya itu tentu saja kita keluar dulu, kita hapus dulu aplikasi Facebooknya di HP kita, hapus dulu, dibuat. Kemudian kita kalau memang tidak punya handphone lain, kita install ulang lagi, install lagi dari Play itu, install lagi Facebooknya, kemudian kita masuk menggunakan akun yang lain. Nah, gitu. Atau kita buat akun lain lah. Atau kita lebih amannya itu menggunakan Facebook teman kita. Kita keluarkan dulu Facebook teman ya. Kemudian kita masuk ke Facebook kita melalui akun Facebooknya teman atau orang tua kita yang bisa dipinjami dulu. Dari situ kita baru mengganti passwordnya, password Facebook kita saat mau masuk ke Facebook, misalnya apa? Yang diganti, cepat-cepat diganti. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan penggantian, tentu saja kita harus melakukan verifikasi 2 langkah. Seperti itu. Ada keterangannya tuh kalau misalnya teman-teman pegang HP tuh bisa sebenarnya sambil praktek ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dicoba-coba saja di rumah. Kalau misalnya memang perlu saran, boleh menghubungi saya. Ya, Bapak Kepala Sekolah ada nomor saya atau WA silakan diminta. Nah, itu tadi. Sampai di sini mungkin bisa diambil manfaatnya atau bisa dipahami teman-teman? Bisa aja deh biar cepat ya. Oke, lanjut lagi, gimana sih? Kenapa kita harus mengamankan akun media sosial? Nah, pertanyaannya itu kenapa sih ribet banget gitu? Padahal kan sepele gitu kan, tinggal klik-klik aja deh, tinggal main ya tinggal main. Tapi tidak sesederhana itu teman-teman. Saat kita menggunakan gadget, itu sebenarnya kita sudah dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Karena saat ini penggunaan media sosial itu juga sudah ada aturannya, sudah diatur oleh undang-undang di kita, undang-undang ITE namanya. Ya, undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saat kita melanggar undang-undang ITE tersebut, maka akan tentu saja akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa itu? Sanksinya katanya minimal 6 tahun kurungan dan denda 1 miliar. Nah, makanya harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah, siapa yang paling sering menggunakan WhatsApp? Angkat tangan. Nah, sebagian besar menggunakan WhatsApp. Nah, di WhatsApp teman-teman ini pasti ada yang namanya grup. Ya. Ada grup? Ada berapa grup? Coba yang paling banyak berapa? Ada yang punya 10 grup? 10. Ada 10 grup. Wow, luar biasa ya. Grup apa itu Kak? Grup kelas, grup sekolah, grup apa lagi? Grup ekskul, grup memulih. Biasanya kalau cewek ya. Nah, grup geng apa gitu kan? Nah, ya oke. Tidak masalah punya banyak grup, tapi tentu saja saat kita berkomunikasi di media sosial itu tetap harus menjaga etika. Tentu saja ya teman-teman ya. Karena di lingkungan di kehidupan dunia nyata saja etika itu yang paling penting, nomor 1. Tidak guna kita mempunyai nilai akademis kita tinggi tapi etikanya 0, itu tidak sama, tidak value-nya rendah sekali ya, seperti itu. Nah, apalagi di media sosial, apalagi kita ada di grup, di mana di grup ini kan biasanya banyak orang ya, satu grup itu kan orangnya banyak. Nah, kalau banyak orang ini kan tentu saja banyak juga ide dan pemikirannya masing-masing. Saat kita men-share atau mendapat broadcast dari
orang tertentu yang masuk ke grup. Nah di situ kita bisa tahu nih watak dan karakter seseorang dari kita melihat komentarnya di grup itu. Nah, ada yang berkomentar ini, ada yang berkomentar ini. Jadi tetap menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Jangan sampai melontarkan atau menuliskan kata-kata yang tidak berguna, apalagi kata-kata kasar. Itu walaupun kita sudah hapus gitu ya, tapi masih rekam tuh sebenarnya. Nah, masih bisa dilacak. Nah, misalnya ada nih kok yang berkomentar kata-kata kasar, ya kan? Jadi itu bisa dituntut tuh kalau misalnya orang yang tidak terima, seperti itu. Oke, sebelum lanjut supaya tidak tegang nih, saya punya pertanyaan simpel. Pertanyaannya sederhana, kalau teman-teman jawab ya. Tapi kalau misalnya ada yang udah tahu berarti best lah. Nah ya, udah siap pertanyaannya? Nah, gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Dikecilkan dulu apanya? Gajahnya, terus emang bisa kan gajah dikecilin? Kulkasnya dibesarkan. Teman-teman tahu tidak? Saat ada pertanyaan ini, ya, nah saat ada pertanyaan seperti ini, itu tuh sebenarnya sedang menguji kita. Sesederhana apa pemikiran kita, atau apakah kita itu orang yang ribet atau simpel orang yang cerdas. Jadi itu sebenarnya apa? Tes bila kita sebenarnya. Jadi apa jawabannya? Pasti ada yang tahu ini, tapi malu-malu. Apa? Gimana jawabannya adalah? Gimana? Buka pintunya, masukkan gajahnya, tutup pintunya ya. Kenapa harus dibesarkan kulkasnya atau dikecilkan gajahnya? Kan ya simpel. Jadi berpikirlah secara simpel, tapi bukan berarti kita melanggar norma-norma. Jadi berpikir simpel itu jangan terlalu mempersulit keadaan. Nah seperti itu, misalnya ada nih teman kita memposting sesuatu yang menurut kita tuh, aduh apa sih postingannya seperti ini. Nah itu kita jangan serta-merta menjudge atau berkomentar yang buruk, atau bahkan kita share ulang dengan caption kita sendiri. Kenapa ini seperti ini? Itu jangan ya. Kalau bisa kita misalnya ada konten atau postingan yang tidak baik di pandangan kita, ya udah stop sampai kita saja yang tahu. Jangan udah men-share. Jadi ada istilah saring dulu baru saring dulu baru sharing. Tahan jempolnya ini, jangan mudah untuk like atau memberi komentar yang negatif bahkan. Karena apa? Itu akan apalagi konten yang sekiranya memang menimbulkan kebencian gitu kan. Nah, kalau bisa kita berdoa seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Kira-kira itu ada kata-kata tuh? Silakan kalau ada yang menanya. Sebelum dilanjutkan sebentar lagi. Ada? Ada kan? Karena kayaknya masih penasaran apa gitu. Ada yang mau. Kira-kira ada kan? Ya? Baik, kalau tidak ada boleh kita lanjut ya. Nah ini tips bagaimana atau sebelum ke tips kita ini dulu nih, kita kaji dulu kebiasaan buruk yang biasanya dilakukan oleh remaja saat bermedia sosial
atau berkomunikasi di aplikasi chat. Yang pertama apa nih yang sering dilakukan, tapi rasanya itu biasa, tapi sebenarnya itu sangat fatal akibatnya. Pertama apa? Istilahnya itu SSS atau rekam layar percakapan dan di-share ke grup. Misalnya itu kalau saya ada apa kita di screenshot nih omongan siapa, apa catatannya orang, terus kita screenshot terus di-share ke grup. Nah itu tidak boleh ya. Nah, kemudian memfoto teman tanpa izin. Siapa teman kita tuh? Foto teman tanpa izin, kemudian men-share di grup. Nah, jangan ya, kecuali izin dulu izin. Ada. Jangan foto. Nih, misalnya saat kegiatan apa, kemudian diam-diam memfoto kawannya sedang apa ya, misalnya lagi makan, terus difoto. Kalau difoto, kemudian di-share lagi. Akhirnya jadi apa, mempermalukan teman seperti itu kan. Jangan ya, jangan. Kita apa namanya, timbang rasa seandainya kita digitukan nah gitu ya. Misalnya kita seperti diperlakukan seperti itu, gimana rasanya? Malu kan? Nah makanya jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan nomor handphone kawan atau nomor handphone seseorang tanpa izin. Jangan ya. Misalnya ada nih, apalagi ada orang yang minta nomor HP orang penting, misalnya seperti guru kita, orang tua kita, atau siapa, kepala desa, atau kepala desa gitu. Ada yang minta nih untuk ajaran punya ada nomor HP bapak ini. Nah saat itu jangan, kalau misalnya kalian punya itu jangan serta-merta dikasihkan, tapi izin dulu sama kita, boleh nih ada orang yang minta nomor desa, ya, jangan langsung dikasihkan, ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya memberikan email atau alamat sembarangan tanpa izin. Di sini yang biasanya rajin update status. Apa yang rajin update status? Gak apa-apa. Biasanya status apa yang di posting? Yang diupdate kan biasanya kegiatan, misalnya kegiatan sehari-hari gitu ya, mau tidur, cetak dulu, mau mandi dulu ya guys. Ada yang gitu. Kalau salah, tujuan kita membuat status itu apa? Tujuannya supaya ada yang lihat. Kalau udah dilihat supaya apa lagi? Supaya di komen ya gitu kan. Kalau yang banyak yang lihat kan rasanya nah selanjutnya nih, ini nih memasukkan nomor WhatsApp kawan ke grup tanpa izin. Misalnya ada kita dimasukkan grup sama teman kita, dan kita jangan langsung masukkan nomor kawan itu tanpa izin ya, izin dulu. Misalnya ada grup ini mau masuk grup ini kan, kalau oke baru kita masukkan grup. Nah itu tadi kebiasaan yang tidak oke yang sering dilakukan oleh remaja. Kalau bisa kebiasaan tersebut harus mulai dihindari ya, jangan dibiasakan karena bisa berakibat merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Ya, setuju teman-teman? Setuju apa? Untuk apa? Membuat kebiasaan buruk saat bermedia sosial. Nah, apalagi membuka konten-konten yang
tidak bermanfaat. Saat orang tua kita memberikan kita gadget, saat itu seharusnya kita sudah harus belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat dan baik. Tentu saja kan kita sebagai pelajar nih ya, jadi harus menggunakan sarana atau fasilitas yang diberikan oleh orang tua itu dengan baik. Jangan disalah gunakan, jangan membuka konten-konten yang negatif ya. Nah, kasihan orang tuanya. Jadi nanti nih saat kita memiliki barang atau memiliki sesuatu itu tentu saja harus mempertanggungjawabkan juga. Kasihan orang tua yang sudah susah payah mencari rezeki untuk mengakses anaknya agar tidak tertinggal dari teman-teman yang lain, tertinggal ketinggalan zaman misalnya. Jadi teman-teman yang punya gadget, kita anak kita nggak punya, tapi orang tua berusaha. Ya, jadi gunakanlah fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Setuju teman-teman? Setuju? Iya, harus setuju. Ya, oke. Nah, ini kiat aman berinternet. Tips-tipsnya, yang pertama, jangan mengumbar data pribadi seperti email atau alamat, nomor telepon gitu. Jangan mudah memberikan atau memasukkan di media sosial, ya. Kemudian yang kedua, tentu saja saat di aplikasi chat itu kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Jangan mudah berkomentar kasar, ya. Jangan berkomentar negatif, betul. Ya. Harus saling menghargai pendapat. Ya, kemudian yang ketiga, hindari mudah percaya dengan orang. Dengan hoax. Hoax itu apa? Apa arti hoax? Apa? Berita bohong. Kan itu tadi saat mengucapkan istilah harus tahu ini yang jangan hoax tapi kata itu. Ya, hoax itu berita bohong. Jangan mudah percaya dengan konten, jangan mudah percaya dengan akun seseorang gitu. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Kalau teman-teman buka Facebook, itu kan banyak sekali tuh akun Facebook yang namanya artis itu ada. Pernah jumpa akun Raffi Ahmad? Terus apa lagi? Akun kayak ustaz-ustaz gitu. Itu sebenarnya bukan mereka ya. Belum tentu akun asli seperti itu. Atau akun marimong. Itu belum tentu betul akunnya itu. Bisa saja itu memang hacker yang tujuannya untuk merugikan kita, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi jangan mudah percaya, ya. Kemudian yang keempat, mengecek informasi. Nah, itu tadi saat kita mendapatkan informasi jangan langsung percaya. Jadi dilihat dulu kebenarannya, kalau bisa memang didiskusikan sama teman atau orang tua atau guru gitu. Pak, betul nggak Pak video ini Pak? Betul nggak nih informasi yang saya dapat seperti ini. Nah, gitu. Coba teman-teman ada yang tahu yang sedang trending saat ini informasi apa yang mungkin betul atau tidaknya gitu, kita belum tahu apa. Ada yang tahu? Pak, Indonesia kalah. Oh iya, sudah betul. Indonesia kalah dari Uzbekistan. Karena apa? Wasitnya curang apa emang offside? Wasitnya curang. Wasitnya curang. Itu udah itu sudah beritanya udah
dunia ya. Yang hoax-nya itu apakah offset atau tidak? Gitu ya, karena sangat tipis katanya ya saat temannya yang mau menggolkan itu kan, tapi dia katanya sudah masuk ke garis apa tuh? Terus dia sudah nendang bola katanya. Gitu ya, padahal kan dia sudah belum nendang bola, temannya udah masuk situ, belum nendang, makanya gol gitu. Tapi wasitnya bilang itu offside. Ya, teman-teman tahu kan offside itu kenapa? Nah, gimana? Betul tadi yang saya bilang. Kalau offside itu kenapa? Dia nendang bolanya saat nendang bolanya saat temannya itu udah masuk ke apa tuh garis apa? Kok ngomongin bola ya? Oke, nah itu tadi teman-teman ya, jangan mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal, apalagi di media sosial. Itu bisa saja itu niatnya memang mau merugikan kita. Hati-hati, bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan sebanyak mungkin. Selain main game atau chatting, itu kan kita bisa tuh mencari informasi mengenai pembelajaran banyak sekali tuh. Kalau teman-teman kreatif, misalnya ada tugas dari bapak guru, cari di internet pasti ada. Yang penting kita carinya itu menggunakan kata kunci yang tepat, pasti kita bisa mendapatkan informasi yang akurat. Baik. Ada pasukan. Ikan cepat digulai nyaman. Terasi enak untuk pulang. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman SMP 1 dari Bang yang budiman.